Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gaya atau interaksi antar molekul. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gaya antar molekul, kita kenalan dulu dengan apa sih gaya antar molekul itu? Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang saling berdekatan. Dan tentu saja gaya antar molekul ini berbeda dengan ikatan kimia. Kalau di ikatan kimia kita membahas mengenai seperti ikatan ionik, ikatan kovalen, ataupun ikatan logam, di mana di dalamnya ikatan tersebut adalah ikatan antar atom dalam membentuk suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik antar molekul. Dan ketika kita mempelajari mengenai gaya tarik antar molekul ini, nanti akan ada 3 macam gaya, ya, yaitu yang pertama ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals, dan ada gaya London. Inilah nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, biar gak bingung, kita bedakan antara gaya intermolekul dan gaya antar molekul. Jadi nanti ya, untuk masalah interaksi molekul ini kita akan berbicara mengenai 2 hal, yaitu ada gaya intermolekul atau kita kenal dengan istilah ikatan kimia yang sudah kita bahas sebelumnya, dan gaya antar molekul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk gaya intermolekul atau ikatan kimia ini tentu saja kalian sudah paham, di mana di dalamnya ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, serta ada ikatan logam. Sedangkan untuk gaya antar molekul ini yang akan kita bahas nanti, yaitu ada ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan juga gaya London. Nah, biar mengingatkan kembali mengenai gaya antar molekul ini, nanti saya ingatkan kembali, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion contohnya itu adalah NaCl, ya, ikatan antara logam dan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen contohnya adalah HCl, yaitu ikatan antara non-logam dan non-logam. Sedangkan untuk ikatan logam itu adalah ikatan antara atom-atom logam membentuk suatu molekul unsur logam. Contohnya di sini adalah ikatan antara partikel Na dengan partikel Na yang lainnya. Nah, kalau kalian masih bingung dengan pemaparan barusan, kita langsung aja cari perbedaan antara gaya intermolekul dengan gaya antar molekul. Yang pertama, gaya intermolekul merupakan gaya yang terjadi antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam satu molekul. Saya di sini punya contoh, yaitu ada H2O. Bagaimana H dan O itu berikatan membentuk satu molekul H2O. Berbeda dengan gaya antar molekul yang merupakan gaya yang terjadi antara satu unsur dengan unsur yang lain, tapi mereka berbeda molekul. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini.
Sama-sama ikatan antara O dan H, tapi dari molekul H2O yang berbeda. Misalkan di sini O-nya dari molekul H2O yang satu dan H-nya dari molekul H2O yang lainnya. Ketika mereka berikatan tapi mereka berbeda molekul, itulah yang disebut dengan gaya antar molekul. Kita mulai. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang paling kuat, sehingga untuk senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen di sini biasanya mereka punya titik didih yang tinggi. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan unsur yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, yaitu hanya ada 3 unsur, ya, F, O, dan N. Di luar F, O, dan N, walaupun dia berikatan dengan H, tapi tidak bisa dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Contohnya, H ketemu dengan F, misalkan salah satunya mereka membentuk HF. H dengan O membentuk H2O, H dengan N membentuk NH3. Meskipun nanti ada lagi senyawa-senyawa yang lain atau molekul-molekul yang lain yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ilustrasinya kita punya seperti ini ya. Di sini saya punya 3 molekul H2O ya. 1, 2, 3. Ketika nanti ada O dan H, dia berikatan ya. Yang dimisalkan saya gambarkan dengan garis-garis putus-putus ini ya. Misalkan ini antara O di molekul 1 dengan H di molekul 2, atau H di molekul 2 dengan O di molekul 3. Ketika mereka berikatan, maka ikatan yang terbentuknya itu adalah ikatan hidrogen. Ketika ikatan itu menghubungkan atau menyambungkan antara satu molekul H2O dengan molekul H2O yang lainnya. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di sini. Garis putus-putus ini ya, garis putus-putus ini merupakan ciri dari ikatan hidrogen atau lambang ikatan hidrogen ya. Ketika ketiga senyawa molekul ini dia saling berikatan. Dan saya ingatkan kembali kalau ikatan hidrogen hanya bisa terjadi ketika H ketemu dengan N, H ketemu dengan O, atau H ketemu dengan F. Di luar itu tidak dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Yang kedua itu ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan gaya tarik antar dipol pada molekul polar. Suatu molekul dia bisa dikatakan polar jika mereka memiliki ujung-ujung yang muatannya berlawanan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini ya. Inilah bedanya antara senyawa ion dengan senyawa kovalen polar. Ya, kalau senyawa ion itu berarti ada 2 senyawa yang berbeda muatannya. Yang satu muatan positif dan yang satu muatan negatif. Kalau senyawa kovalen polar di sini ya, dalam suatu molekul di sini ya. Dalam suatu molekul dia memiliki ujung-ujung yang muatannya berlawanan. Jadi dalam satu lingkaran ini, ujung satu dia bermuatan negatif dan ujung satunya lagi dia bermuatan positif. Karena adanya perbedaan muatan ini atau muatan yang berlawanan ini, maka ini senyawanya bisa dikatakan sebagai senyawa kovalen polar. Nah,
ketika senyawa-senyawa polar itu dikumpulkan, maka molekul polar akan membentuk dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga ujung yang bermuatan positif akan berdekatan dengan ujung yang bermuatan negatif dari molekul lain. Tapi tentu saja formasinya dia itu tidak statis. Kenapa? Karena sebenarnya molekul itu dia selalu bergerak. Dan ketika molekul bergerak, maka bisa menghasilkan tumbukan atau tabrakan. Seperti saya ilustrasikan di sini. Ada HCl. Ya, dalam suatu senyawa polar ya, di sini ada dua dipol, ada dipol positif dan ada dipol negatif. Ya, nanti dipol positif dari satu molekul akan bertemu dengan dipol negatif dari molekul yang lain. Nah, ikatan yang putus-putus inilah yang dikatakan sebagai gaya van der Waals. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti molekul yang terus bergerak itu ya, yang terus bergerak, yang bermuatan positif, ujung yang bermuatan positif, maka dia akan mendekati ujung yang bermuatan negatif. Ya. Jadi nanti akan ada gaya tarik-menarik. Kenapa ada gaya tarik-menarik? Karena di sini ada perbedaan muatan. Yang ketiga ada gaya London. Gaya London merupakan gaya antar dipol sesaat pada molekul nonpolar. Ya. Seperti kita ketahui, kalau molekul nonpolar itu tidak mempunyai kutub, ya sesuai dengan namanya. Nah, atau sih bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi kalau senyawa ion itu ada dua senyawa yang berbeda muatan, dan senyawa polar itu adalah senyawa yang dia punya kutub, ya punya dipol yang berbeda, yaitu dipol positif dan dipol negatif. Sedangkan senyawa nonpolar itu dia tidak mempunyai kutub. Atau boleh dituliskan kosong seperti ini ya. Makanya sesuai dengan namanya dia adalah senyawa nonpolar. Namun karena adanya pergerakan elektron ya, karena elektron yang tidak statis atau tidak diam, maka ada pada saat-saat tertentu di mana elektron akan terkonsentrasi di salah satu ujung. Nah, ketika salah satu elektron terkonsentrasi di salah satu ujung, dan itu akan menyebabkan ujung yang lainnya kosong, ya, elektronnya nggak ada. Makanya, nah ini dia. Hal ini membuat molekul tersebut tiba-tiba memiliki dipol. Ketika adanya elektron yang berkumpul akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan adanya muatan negatif di salah satu ujung tersebut. Ketika adanya muatan negatif, maka bisa dikatakan molekul tersebut tiba-tiba memiliki dipol. Itulah yang dikatakan sebagai dipol sesaat. Nah, munculnya dipol ini akan menginduksi dipol tetangga yang ada di sebelahnya. Sehingga ketika elektron bergerak lagi tidak ada di ujung tersebut, maka dipolnya pun akan hilang kembali. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Suatu molekul netral, di sini molekulnya adalah oksigen ya. Oksigen itu berarti O2, molekul netral, O2 molekul netral, mereka ketemu gitu ya. Nah, ketika nanti suatu elektron dia terkonsentrasi di salah satu ujung, itu akan menyebabkan ujung tersebut dia bermuatan negatif. Dan ketika ada molekul netral yang lain yang mendekati, akan menyebabkan
si ujungnya ini ya, ujungnya ini dia bermuatan positif karena dia tertarik oleh elektron. Makanya ini molekul netra yang tiba-tiba dia mempunyai dipol positif dikatakan itu sebagai dipol terimbas. Dan kemudian ketika sudah terjadi gaya ya, apa yang akan terjadi? Elektronnya dia kembali menyebar. Ketika elektronnya menyebar dan tidak ada di ujung di sini, maka dipolnya hilang. Ya. Atau bisa lihat seperti ini. Elektronnya menyebar. Kemudian ketika elektron menyebar di sini, maka yang akan terjadi adalah ini mula-mulanya ya, keadaan normal elektron yang tersebar di permukaan molekul. Karena ada sesuatu, elektron terpusat pada satu tepi, dan ketika elektron terpusat pada satu tepi menyebabkan muncul dipol sesaat. Yang terkonsentrasi elektron akan bermuatan negatif dan akan menarik molekul tetangganya yang terinduksi, ya dikatakan dipol terimbas, timbullah gaya London. Dan ketika elektron kembali bergerak menyebar, dipolnya hilang. Ya, dipol induksi dan gaya London menghilang, dan terus terjadi seperti itu. Ya, itu tentang gaya London. Nah, oke Adik-adik, itu tadi materi tentang gaya atau interaksi antar molekul. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.